Untuk masalah poin yang kedua yang saya ingin push juga ya, agar anggota RTMM di Kabupaten Karawang memahami, mengetahui apa yang sedang kita hadapi di tahun ini, khususnya terkait perkembangan Omnibus Law yang dipandang oleh kita semua itu buruh Indonesia khususnya yang akan menyengsarakan ya para pekerja. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, terima kasih. Terkait masalah Omnibus Law, perkembangan ya, bahwa memang untuk poin-poin masing-masing daerah, khususnya di Kabupaten Karawang, ini sebenarnya sudah membuat penolakan secara resmi yang sudah ditandatangani oleh pihak penguasa Kabupaten Karawang maupun pihak DPRD Kabupaten Karawang. Dan itu sudah dilimpahkan ke provinsi, bahkan provinsi juga membuat penolakan ya, dan itu diteruskan sampai ke pemerintah pusat. Nah, kemudian dari sisi pergerakan nasional ini bahwa FSP, RTMM, SPSI ya, dalam hal ini yang diketuai yaitu oleh Bapak Sudarto sebagai ketua umum, ini juga ikut ya bergabung dalam Gekanas. Di mana dalam Gekanas ini ada 16 federasi nasional yang ikut menentang dan menyuarakan penolakan. Bahkan kami sudah waktu di Lodaya, di kantor KSPSI Provinsi Jabar, kita sudah membuat deklarasi penolakan tersebut. Nah, kemudian termasuk dari konfederasi ya, yaitu MTBI Rebon ya, yang salah satu beberapa pesohornya, presidennya ada Bung Andi Gani Nunawang, kemudian ada lagi Bung Said Iqbal, ada Bung Mudofir maupun yang petinggi-petinggi konfederasi lain secara tingkat nasional, ini juga melakukan penolakan secara bersama-sama. Nah, di situ juga bahwa ada dua tahap. Yang awalnya memang kita menolak keras dan diundang, tetapi waktu itu ada kesan bahwa federasi dan konfederasi dari versi buruh secara nasional itu tetap diarahkan untuk menyetujui. Nah, akhirnya waktu itu dari federasi walk out ya, akhirnya kita membuat ancaman, dan memang itu ancaman itu akan kita laksanakan, yaitu kalau memang Omnibus Law itu tetap dilaksanakan, kita akan mogok nasional. Nah, ini Pak, yang cukup menarik ya bagi kalangan di bawah seperti hal kami sebagai anggota RTMM. Ini yang digaungkan untuk membuat spanduk-spanduk di serikat pekerja khususnya, bukan hanya di RTMM ya. Penolakan terkait masalah tolak Omnibus Law atau kami mogok nasional. Nah, itu seperti apa perkembangannya, Pak? Ya, terima kasih. Jadi memang ini salah satu ya, bukan strategi, tetapi ini adalah tindakan kami selaku buruh yang ada di nasional. Karena apa? Yang namanya Omnibus Law ini sebenarnya kalau ini nanti diimplementasikan, terutama Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, ini bahasanya adalah kiamat buat buruh. Daripada buruh mati perlahan-lahan tetapi tidak memberi perlawanan, ya ini saatnya kalau memang pemerintah dan DPR memaksakan Omnibus Law ini tetap dilaksanakan, dalam hal ini terutama cipta lapangan kerja, ya kami buruh akan melawan, bahkan kalau perlu harus mogok nasional. Dan ini sebenarnya sudah sampai masuk akar rumput. Artinya apa? Instruksi-instruksi itu sudah sampai ke tingkat PUK dari pimpinan nasional. Nah, di samping itu memang agar ini dilihat oleh pemerintah juga, kami dari pimpinan pusat maupun sampai pimpinan provinsi dan pimpinan daerah dalam hal ini kabupaten maupun kota juga menginstruksikan untuk membuat spanduk maupun sampai membuat kaos bersama. Kita tidak akan melihat bendera, kita tidak akan melihat yang lain, tetapi yang kita lihat adalah ini nasib buruh dan harus dilawan bersama-sama. Mungkin itu. Ya, mungkin Pak Ketua di sini akan saya lontarkan lagi pertanyaannya terkait masalah untuk anggota memahami dari Omnibus Law ini sendiri, poin apa sih yang dianggap akan mengkebiri haknya dari anggota kita? Oh iya, terima kasih. Jadi
sebenarnya Omnibus Law ini lebih banyak yang dihilangi itu terkait masalah hak-hak, terkait masalah perlindungan, terkait masalah kesejahteraan buruh, terutama yang ada di Undang-Undang 13. Nah, ini poin-poin besar yang ada. Ini salah satunya adalah terkait masalah hilangnya upah minimum. Ya, berarti di sini pekerja ini yang biasanya sekarang upahnya bulanan, apalagi bisa di atas UMK dan sebagainya, ini akan hilang. Yang dipakai nanti bisa saja upah per jam. Ini yang lebih parah. Yang kedua adalah hilangnya pesangon. Karena apa? Di sini nanti tidak ada juga namanya karyawan tetap. Ya, itu juga yang perlu disingkapin teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah bahwa yang nomor 3 itu outsourcing ini akan bahasanya diperlakukan seumur hidup, ya. Jadi outsourcing itu akan diperlakukan seumur hidup. Otomatis di situ nggak ada namanya karyawan tetap, ya. Kemudian masalah waktu kerja, ya, waktu kerja itu bisa dipermainkan, ya, termasuk dengan upahnya. Ini yang sangat berbahaya. Ya, kalau memang di situ ternyata hanya butuh 3 jam, maka ya upahnya hanya 3 jam saja. Nah, sekarang ini kita selaku karyawan ya upahnya selama 8 jam atau 7,5 jam per hari. Yang jelas adalah 40 jam selama seminggu. Nah, inilah yang menurut saya ini sangat berlawanan. Nah, selanjutnya ya, yang keenam ini salah satunya adalah terkait tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing itu akan dibebaskan. Kalau sekarang hanya untuk tempat-tempat tertentu yang butuh skill, butuh keahlian, ini untuk tenaga kasar, ini bisa memakai tenaga kerja asing. Ini sangat membahayakan buat kita. Yang selanjutnya adalah nomor 7 itu hilangnya jaminan sosial, ya. Dengan adanya outsourcing seumur hidup, ya, boro-boro, ya. Kalau karyawan tetap itu biasanya dapat jaminan, misalnya masalah anak, masalah pendidikan, masalah kesehatan, ini akan hilang semua, ya. Bahkan dengan standar yang terendah, karena biasanya seperti itu kalau kontrak, ya. Yang keenam itu PHK akan dipermudah. Selama ini yang namanya PHK itu harus ada kesepakatan, jelas, ya. Kalau perlu masuk sampai ke PHK. Nah, kalau Omnibus Law ini misalnya dilegalkan, ini PHK, ini bisa semena-mena dan tidak harus memberi alasan, tidak butuh persetujuan. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Yang selanjutnya adalah hilangnya sanksi, ya. Jadi kalau dalam hal ini perusahaan membuat kesalahan, melanggar undang-undang, kalau sekarang ini apalagi masalahnya pidana, perusahaan itu akan dipermasalahkan. Perusahaan itu akan kena sanksi, baik ya denda atau kurungan. Nah, kalau Omnibus Law ini akan dilegalkan, perusahaan itu semena-mena dan tidak dapat sanksi. Ini sangat berbahaya, sangat melemahkan. Ya, yang ke-10 adalah kalau di situ hanya karyawan kontrak saja, kan kontrak juga bisa aja diberlakukan per jam untuk seluruh tempat, ya. Antara core dan non core dan sebagainya. Otomatis di situ serikat nggak ada. Ya, padahal serikat itu dilindungi oleh undang-undang. Oleh sebab itu sekali lagi teman-teman, ayo kita bersama-sama kita sosialisasikan Omnibus Law ini. Betapa bahayanya Omnibus Law ini. Ya, ajak bahwa Omnibus Law itu bukan hanya merugikan pekerja saja. Nanti anak-anak kita, adik-adik mahasiswa yang sekarang menuntut ilmu tinggi, kemudian mau nggak mau dia harus kerja dengan peraturannya seperti Omnibus Law sekarang, percuma Anda tinggi-tinggi, Anda di situ tetap aja akan dikebiri, akan dilindas bahasanya. Nah, mari kita ajak bersama-sama. Omnibus Law tenaga kerja sebenarnya bukan musuh buruh saja, tetapi adalah musuh seluruh rakyat Indonesia yang memang harus bekerja. Ya, kecuali kalau mau jadi petani mungkin berbeda. Tapi kalau tetap intinya bekerja dengan peraturan, acuannya tetap membahayakan semua orang. Mungkin itu ya, tolong ini tetap kita mengadakan perlawanan. Kalau memang toh pemerintah dalam hal ini tetap memaksakan kehendak, mau nggak mau seluruh elemen masyarakat turun, kita harus mogok nasional.
Terima kasih. Ya, baik Pak. Mungkin yang saya singgapin ini ada 10 poin ya yang terkait masalah hak-hak buruh, khususnya buruh Indonesia yang akan terdiri di poin Omnibus Law ini ya, khususnya di RUU Cipta Kerja ya. Iya. Nah, oke. Mungkin ya dengan cara seperti ini kami khususnya keluarga besar RTMM, media RTMM mensosialisasikannya kepada anggota lewat media. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa memberikan informasi-informasi baik atau informasi-informasi yang cukup berbobot untuk anggota RTMM yang ada di Kabupaten Karawang. Ya, untuk kesempatan dan waktunya terima kasih Pak Bambang Subagio. Ya, mungkin kita tutup di hari ini, mungkin di lain hari lagi akan kembali untuk masalah yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya di perburuhan, akan terus kami update di media RTMM di Kabupaten Karawang. Ya, Salam juang dari kami, media RTMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.